Halo guys, balik lagi ke channel gue ya. Ini channel yang membahas tentang sepak bola, terus dunia idols, terus ya aktivitas sehari-hari dan hiburan semacamnya guys ya. Bisa juga podcast. Kali ini khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang peluang Indonesia untuk ke 16 besar Piala Asia. Gue sebenarnya pas akhir tahun kemarin di bulan-bulan Desember tuh gue masih rajin banget upload tentang ini perjalanan timnas gitu kan, terus kayak perjalanan Manchester United juga. Cuman karena hasilnya minor terus dan viewasnya juga kurang, makanya gue agak mengesampingkan dulu karena ada kesibukan lainnya ya guys. Walaupun mungkin buat konten itu hanya sebentar. Kembali lagi ke topik utama, kita akan membahas peluang lolos untuk timnas Indonesia di Piala Asia di babak 16 besar ya. Untuk sekarang sudah ada 4 grup yang sudah bermain, yang udah kelar pertandingannya dan juara dan runner up-nya sudah kelihatan. 4 grup tersebut kayak contohnya Iran, Jepang, Irak, terus ada Arab Saudi, dan masih banyak lah. Dan sekarang Indonesia berada di peringkat ketiga. Kenapa di peringkat 3? Karena semalam kita kalah lawan Jepang, dan sebelumnya itu kita sedikit diskusi dengan teman saya bagaimana untuk membahas peluang Indonesia lolos. Untuk menurut gua, karena gua nggak bisa jagoin Indonesia dalam melawan Jepang, kawan gua optimis menang 1-0. Kata gua itu terlalu ambisius atau terlalu naif untuk menang, karena kita setidaknya dengan butuh imbang aja. Menurut gue imbang itu cukup karena nggak cukup sih, emang harus menang, cuman kan imbang itu lebih aman dikit lah. Untuk sekarang kita berada di posisi 3 dan 4 tim posisi 3 terbaik itu akan melaju ya ke babak 16 besar, dan itu sudah diisi oleh 2 slot. Maksudnya di klasmennya kita sekarang ada di posisi keempat. Posisi pertama itu ada Suriah 4 poin dengan selisih berapa gol. Di peringkat kedua ada Palestina 4 poin. Dan di posisi ketiga itu ada Bahrain kalau nggak salah ya, si Bahrain dia 3 poin juga sama dengan Indonesia, cuman selisih golnya dia lebih baik. Karena sebelumnya selisih golnya dengan Indonesia sama, cuman karena Indonesia semalam kalah 3-1, maka selisih gol Indonesia adalah -3 dan Bahrain kalau nggak salah -1. Jadi mereka ada di posisi 3, kita di posisi 4. Dan ada yang di grup F itu yang paling posisi terbawah, dia dengan 1 poin itu Oman. Jadi 1 Suriah, 2 Palestina, 3 Bahrain, 4 Indonesia, 5 Cina, dan yang ke-6 adalah Oman. Sedangkan Cina ini udah bermain 3 kali dan dia hanya dapat 2 poin, jadi nggak mungkin bisa menggusur posisi Indonesia ya. Jadi Cina kita anggap gugur, dan yang masih ada potensi adalah Bahrain dan Oman. Nah, ini adalah penentuan untuk Indonesia, apakah kita bisa melaju atau enggak. Kalau dari sisi pandangan kita untuk mengharapkan pertandingan lawan itu adalah hal yang gak gampang sih. Maksudnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kedepannya gitu. Karena Bahrain itu hanya butuh imbang aja.
ketika menghadapi Yordania. Yordania itu tim kuat ya, karena kemarin kita juga kalah di kualifikasi Piala Asia ya, dan Korea Selatan pun ditahan imbang. Jadi ini menurut gua pertandingan yang sengit. Karena apa? Karena di sini Korea Selatan akan menghadapi Malaysia. Yordania emang berada di posisi pertama dengan 4 poin, di kedua ada Korea Selatan 4 poin, terus di posisi ketiga ada Qatar 3 poin, si Bahrain maksudnya, yang keempat ada Malaysia. Nah, si Korea Selatan akan menghadapi Malaysia yang menurut gue adalah easy game ya. Mereka akan jadi posisi pertama untuk sementara kalau bermain. Lalu nah itu Qatar Bahrain sama Yordania pasti akan bertempur habis-habisan. Kalau bisa Yordania menang gitu ya kan, karena kalau Yordania menangnya juga harus lumayan sih, maksudnya selisih golnya harus lebih buruk dari Indonesia si Bahrain ini. Karena kalau hanya bermain imbang aja si Bahrain ini, maka dia dipastikan lolos juga karena poinnya 4 ya enggak. Karena di grup ini rada susah, maka kita berpindah ke grup F. Grup F ini si Oman ya yang punya poin 1. Dia akan menghadapi Kyrgyzstan yang loyo banget, kalah 2-0 lawan Arab dan 2-0 lawan Thailand, dan itu menurut gua peluang Oman banget untuk menang di situ, sehingga Oman bisa dapat 4 poin dan kita berada di posisi 5. Jadi kita nggak akan lolos. Jadi menurut gue peluang Indonesia itu ya dipastikan ya cuman berapa persen ya hitung-hitungannya. Kalau 100% itu kan nggak mungkin, 50-50 juga nggak mungkin, karena dia mungkin hanya 5%. 5% karena nggak 5% lah, 15%, karena si Bahrain hanya butuh imbang dan si Oman dia butuh menang tapi lawannya lagi terseok-seok. Cuman kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Menurut gua Indonesia ya gua nggak bisa prediksi, maksudnya ya harapan besar kita lolos dengan cara Yordania ngebantai si Bahrain, kalau enggak ya si Kyrgyzstan ini mampu mengimbangin Oman, itu kita pasti lolos. Entah apapun yang akan terjadi di babak 16 besar siapapun lawan, yang penting kita lolos dulu. Karena gue udah berkali-kali menyampaikan kalau yang namanya turnamen mode pertandingan mode liga dengan mode kompetisi itu berbeda. Kalau di mode liga, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Di mode liga kita harus konsisten menang, bagaimana cara main bagus sehingga untuk menghasilkan banyak gol dan kita menang, sehingga kita konsisten di peringkat pertama gitu kan. Sedangkan untuk di liga, maksudnya di kompetisi, kita tuh nggak perlu yang harus kayak bermain bagus tiap matchnya, nggak perlu, karena turnamen itu kemungkinan hanya ada paling banyak ya 3-12 game lah. 3-12 game ya, dibutuhkan konsisten juga. Enggak juga, maksudnya konsisten itu kan dalam artian kita harus menang terus nyetak gol. Sedangkan kalau di turnamen ini kita hanya perlu kehokian aja sih ya, sama tekad keras kita, kombinasi. Kayak kalian tau lah FC Porto tahun 2004 di mode turnamen, Denmark tahun 1994, lalu Yunani 2004, Portugal 2016, Kroasia tahun 2018. Mana mereka? Hokinya besar. Korea Selatan tuh di tahun 2022. Apakah
permainan mereka lebih baik dari Italia, Korea Selatan. Enggak juga. Butuh namanya hoki. Yang penting konsisten, semangat. Karena ya apapun bisa terjadi di mode turnamen ini. Kalau di mode liga, kalau lo mainnya nggak konsisten ya lo pasti akan tercecer di urutan bawah, paling tinggi ya di tengah-tengah lah. Tapi kalau turnamen ya hoki, harus hokinya ada dan semangat, daya juangnya juga ada. Lebih bagus lagi kalau skill dan kemampuan visi bermainnya itu ada. Itu akan menambah nilai plus. Jadi kita akan menentukan hasil apakah Indonesia akan lolos itu ntar malam ya. Jadi nantikan selanjutnya konten dari saya ya. Terima kasih.